Di acara launching Malaka, gue sempat bilang bahwa kenyamanan hidup yang kita alamin sekarang itu sebenarnya adalah sebuah anomali dalam sejarah panjang peradaban manusia. Dan ada kemungkinan kita berdiri di ujungnya. Jadi kalau lo ngerasa kayak kita hidup nyaman banget gitu ya, mungkin ada internet, ada barang-barang yang murah, beli barang tinggal ngeklik, apa segala macam lah. Intinya segala kemudahan, segala kenyamanan yang kita alamin selama 50-60 tahun terakhir ini, itu sebenarnya sebuah anomali dalam sejarah panjang spesies manusia kira-kira 300.000 tahun gitu. Di situ gue nyebutin juga beberapa faktor yang menunjukkan tren ya atau gejala bahwa era anomali ini bakal segera berakhir. Beberapa negara udah menunjukkan mereka sudah mengalami di mana populasi lansianya udah lebih banyak daripada populasi mudanya. Barang gampang keluar masuk, capital gampang keluar masuk dari berbagai negara. Nah sekarang tuh justru terjadi yang sebaliknya nih, kita mulai muter balik gitu. Emisi yang kita hasilkan atau ekses yang kita hasilkan itu melebihi kapasitas alam untuk menyerap. Di sini gue bakal coba bahas lebih jauh apa yang gue maksud dengan anomali itu, kenapa kita mendekati akhir dari era itu, dan gimana sebaiknya kita menyikapi perubahan ini. Sebelum revolusi industri yang dimulai di Inggris sekitar akhir abad 18, dunia umumnya masih agraris dengan teknologi yang relatif statis dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Bayangin, dari tahun 1000 sampai 1500 Masehi, pendapatan per kapita masyarakat Eropa Barat tuh cuma tumbuh 0,12% per tahun. Artinya, butuh 500 tahun untuk mereka bisa dapetin kenaikan pendapatan sebanyak 82%. Kehidupan sehari-hari bagi sebagian besar orang didominasi oleh kerja keras di lahan pertanian dengan sedikit kesempatan buat mobilitas sosial. Jadi loncatan perubahan kesejahteraan tuh secara umum nggak terjadi dan nggak mungkin terjadi gitu. Angka harapan hidup masyarakat global saat itu cuman mencapai 24 tahun. Bayangin ya, ini hitungannya kayak lo baru lulus kuliah, terus nggak lama kemudian lo langsung meninggal. Dan itu adalah hal yang umum, jadi itu berlaku secara umum untuk semua orang. Hal itu terjadi karena ilmu medis pada saat itu belum berkembang sepesat sekarang. Belum lagi adanya penyakit-penyakit yang bikin populasi bisa berkurang dalam jumlah drastis. Contohnya Black Death. Itu menghabisi langsung 25-200 juta orang. Kemudian cacar, itu menelan 25-50 juta orang. Kolera juga menewaskan jutaan manusia. Dan berbagai macam penyakit lainnya yang lagi-lagi teknologi kita pada saat itu belum bisa merespons itu semua. Jadi kehidupan yang kita anggap normal sekarang, kayak misalnya kalau orang meninggal di umur 24 tahun, kita bakal ngelihat itu nggak umum, ya kan? Kebanyakan orang bisa berharap untuk bisa hidup sampai umur 60, 70, bahkan 80 sampai 100 tahun. Nah, perasaan bahwa hidup yang sampai umur segitu tuh sesuatu yang normal, kemudian ketidaktakutan akan penyakit-penyakit bakteri atau virus tertentu yang dulunya mematikan tapi sekarang udah nggak mematikan lagi, itu tuh hal yang sangat baru dalam sejarah panjang peradaban manusia gitu loh. Ya bisa dibilang baru 1 abad terakhir lah gitu, atau bahkan kurang dari itu untuk banyak masyarakat di dunia. That's why gue sebut era ini tuh sebenarnya anomali. Era anomali ini bisa dibilang baru dimulai sejak revolusi industri yang pelan tapi pasti mengubah semua aspek kehidupan manusia, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, sampai lingkungan hidup. Contoh, dulu untuk bikin 1 pin yang dipakai di rambut ya, itu 10 orang pekerja cuman bisa ngehasilin paling banyak 20 pin per orang. Tapi di tahun 1980, dalam penelitian ekonom dari Cambridge, Clifford Bratton, itu ditemukan bahwa saat itu 1 orang pekerja udah bisa bikin 800.000 pin per hari. Kenaikan produktivitas itu loncat banget. Itu baru pin aja. Belum lagi berbagai barang lainnya. Kayak contohnya aja handphone atau smartphone yang mungkin sekarang lo pakai untuk nonton video ini, itu diproduksi 1,4 miliar unit per tahun. Atau sekitar 4 juta per hari. Kemudian baju-baju yang kita pakai itu diproduksi 80-150 miliar unit per tahun. Ini salah satu bentuk perubahan yang masif banget gitu ya dalam kehidupan kita sejak revolusi industri. Berikutnya globalisasi.
Jadi selain produksi barang itu naik, distribusinya juga melebar gitu. Dia nggak cuman beredar di satu negara aja, tapi terjadi pertukaran antar negara besar-besaran. Dan dari itu semua yang paling clear sebagai konsekuensinya adalah pertumbuhan ekonomi yang gila-gilaan. Tadi gue sempat nyebut di awal, pertumbuhan pendapatan masyarakat Eropa Barat itu kalau mau mencapai 82% butuh 500 tahun dulu, ya kan? Sementara setelah revolusi industri, pertumbuhan itu bisa didapat sama Cina misalnya, itu hanya dalam waktu 6 tahun. Antara tahun 2002 sampai 2008, dia udah mencapai angka pertumbuhan segitu. Dengan kata lain, 1 tahun di Cina pasca revolusi industri itu sama dengan 83 tahun di Eropa dulu. Selanjutnya, pertumbuhan populasi. Sampai tahun 1760, populasi dunia tuh cuma ada di angka sekitar 800 juta orang. Kemudian di tahun 1900 atau sekitar 140 tahun setelahnya, populasi dunia sudah mencapai 1,6 miliar. Pertumbuhan itu sebagian besar terjadi karena peningkatan akses ke makanan dan juga kemajuan di bidang kesehatan sehingga orang tadi hidup lebih lama dan tentu saja punya chance lebih gede dong untuk bereproduksi lebih banyak. Nah, populasi yang terus-menerus bertumbuh seperti itu dan pertumbuhannya juga tinggi membuat ekonomi terus bertumbuh juga gitu. Karena apa? Ya karena dengan lebih banyaknya orang, lebih banyak kebutuhan, lebih banyak konsumsi, lebih banyak butuh para produsen mensuplai dong, ya kan? Dan akhirnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi selama beberapa dekade itu kita sudah mengasumsikan yang namanya pertumbuhan populasi itu pasti. Dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi juga pasti gitu. Tapi sekarang atau mungkin sekitar 5-10 tahun belakangan mulai ada tren yang berbeda nih gitu. Yang membuat asumsi-asumsi lama itu mungkin udah nggak bisa berlaku lagi. Yang pertama, deglobalisasi. Sebelumnya ketika setelah revolusi industri gitu kan, kemudian industri berkembang, ekonomi itu jadi jauh lebih terbuka, negara-negara jadi jauh lebih terbuka, trennya globalisasi besar-besaran. Sekarang sebetulnya kita bisa mulai melihat ada tren itu mulai berbalik atau setidaknya mulai diwacanakan untuk sepertinya harus putar arah nih gitu. Faktor pemicunya beragam, salah satunya pandemi of course. Kemudian ada juga faktor ketegangan politik dan keinginan untuk melindungi industri dalam negeri. Indonesia misalnya, kita tuh menutup keran ekspor biji nikel karena kita pengennya katanya melakukan hilirisasi nikel. Amerika ngelarang ekspor semikonduktor ke Cina karena ketegangan politik, katanya ada alasan security juga, national security reasons dan lain sebagainya. Intinya, mulai ada tren orang lebih cautious dalam habit globalisasi. Kemudian berikutnya, depopulasi. World Bank itu mendata dari tahun 1960 sampai 2021 terjadi penurunan angka kelahiran yang cukup signifikan. Kalau dulu perempuan bisa punya rata-rata 5,3 anak, hitungan angkanya ya. Tahun 2021 itu angkanya turun ke 2,3 dan diperkirakan akan terus menurun. 2,3 aja tuh udah lebih dari setengahnya loh. Dan penting untuk di-highlight di sini bahwa tren depopulasi lebih besar di negara-negara yang justru seharusnya lebih siap dalam bereproduksi dan membesarkan anak. Karena ini adalah negara-negara maju seperti Jepang, Cina, kemudian negara-negara Eropa. Angka total fertility rate atau TFR yang dianggap sebagai angka yang sehat atau angka minimal lah gitu ya yang harus dijaga itu 2,3. Sementara negara-negara tadi TFR-nya itu sudah di bawah angka 2. Bahkan Korea Selatan itu hanya mencapai 0,9. Jadi satu bangsa ini udah terancam punah nih. Laju kelahiran yang menurun itu kemudian dibarengi juga dengan populasi yang semakin menua. Di banyak negara udah diprediksi bakal ada lebih banyak jumlah orang usia lanjut dibandingkan dengan generasi baru yang lahir. Apa konsekuensi dari itu? Pertumbuhan ekonomi bisa berbalik gitu. Karena apa? Ya karena skala pasarnya turun, ya kan? Berkurang jumlah konsumennya gitu loh. Bayangin misal lu jualan donat, tadinya lu jualan di satu desa isinya 100 orang. Lalu per hari dapat sekian dari jualan ke 100 orang ini. Kemudian 100 orang ini ngelahirin lagi generasi barunya cuma 50. Dan yang 100 tadi ada lama-lama menua, kemudian mereka meninggal dunia, ya kan? Hilang nih. Generasi barunya cuma 50.
turunlah setengah tuh kan jumlah potensial customers lo. Bisa dengan gampang dong kita prediksikan akan terjadi penurunan pendapatan dari situ. Sama dengan level negara, itulah yang kira-kira terjadi ketika populasi turun dan dengan drastis dan dengan cepat dalam satu generasi. Dengan adanya faktor ini, kita tidak bisa lagi mengasumsikan pertumbuhan ekonomi itu niscaya. Maksudnya pertumbuhan ekonomi itu akan terjadi begitu saja seperti sebelum-sebelumnya. Malah bisa jadi dia nggak bisa terjadi gitu bahkan ya, mau kita seproduktif apapun gitu loh. Karena memang skala pasarnya nih yang turun. Dan bukan cuma itu, ini juga bisa secara langsung berpengaruh ke barang atau jasa yang bertumpu pada populasi. Contohnya properti. Properti itu nilainya naik karena lahan terbatas, orangnya nambah terus ya kan. Nah tapi bayangin orangnya nggak nambah nih, apa yang terjadi kan? Nah yang bisa kita amati sekarang di mana-mana. Terakhir adalah soal krisis iklim. Ini udah banyak dibahas ya di mana-mana. Tapi simpelnya emisi yang kita hasilkan sekarang itu 182 kali lebih banyak dari tahun 1850. Dan ini udah melebihi kapasitas lingkungan buat menyerapnya. Jadi nggak terserap lagi nih. Hasilnya udah bisa kita lihat dampak-dampak dari krisis iklim. Termasuk perubahan iklim dan akhirnya berdampak ke pertanian. Masalah produksi kopi ya, itu salah satu industri yang terdampak cepat tuh gara-gara perubahan iklim. Kopi pada nggak panen di mana-mana, industrinya chaos jadinya kan, karena supply demand-nya nggak bekerja lagi gitu. Nah, hal-hal inilah yang gue lihat sebagai tren gitu ya, yang menjadi gejala nih kayaknya era kenyamanan, kemakmuran, keamanan, kedamaian dan lain sebagainya yang kita alami selama beberapa dekade terakhir itu. Ini kok kayaknya bakal berakhir nih. Nah, yang mau gue bilang di sini adalah seberapa pentingnya untuk kita sama-sama belajar untuk berpikir rasional dan ilmiah gitu ya, dalam menyikapi perubahan yang ada. Kayak contohnya terkait globalisasi dan kerjasama antar negara. Ini harusnya kita udah saatnya menyikapi ini dengan rasional aja gitu. Harusnya kita sudah move on dengan perdebatan-perdebatan yang nggak perlu gitu ya, dan konflik yang harusnya bisa dihindari gitu. Karena kita menghadapi masalah yang lebih besar dan ini masalah global. Harusnya dunia sudah bisa lebih kooperatif, sudah bisa lebih inklusif dan lebih bersatu gitu ya, untuk sama-sama memenuhi kebutuhan manusia dengan cara terbaiknya bagaimana gitu dalam perubahan yang ekstrim yang sedang kita hadapi. Kemudian soal populasi. Banyak yang bilang sebenarnya depopulasi bagus nggak sih kan? Soalnya kan jadi lebih sedikit orangnya gitu kan. Jadi kebutuhan lebih mudah dipenuhi dong. Nggak, masalahnya kita tuh sudah lama. Sebenarnya kita tuh nggak ada problem dengan memenuhi kebutuhan. Maksudnya nggak ada problem gini, sumber dayanya cukup ya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kalau dihitung nih misalnya total makanan yang kita produksi dengan total manusia yang butuh makan, itu lebih udah yang kita produksi tuh gitu. Jadi selama beberapa dekade terakhir tuh kita malah bikin waste gitu kan, malah kebanyakan waste, dan waste-nya bahkan lebih besar daripada jumlah orang yang kelaparan. Jadi kalau dibilang jumlah yang kita produksi itu cukup atau enggak tuh cukup, dan kita nggak perlu ngurangin populasi untuk mencukupkan itu gitu, karena sebenarnya udah cukup. Nah masalahnya ada di distribusi, dan itu yang harusnya kita tangani. Nah tapi gini, gue mau jelasin kenapa cara berpikir bahwa dengan orang berkurang ini langsung otomatis lebih baik itu juga perlu dikoreksi gitu ya. Karena seperti yang tadi udah gue jelasin juga, transisi ketika populasi itu berkurang dari X menjadi setengah X, itu it's not pretty gitu loh. Itu bisa menghasilkan krisis besar-besaran. Karena hampir semua sistem kan tidak bisa ya, misalnya hari ini bekerjanya begini, besok langsung berubah begitu aja. Karena orangnya jumlahnya berubah semua di semua hal loh gitu ya. Transportasi, properti, tadi produksi makanan, segala macam, tenaga kerja, jumlah bisnis yang bisa beroperasi dengan jumlah tenaga kerja yang ada, dengan jumlah market yang ada. Dan yang lebih penting juga untuk kita pahami di sini adalah depopulasi tidak terjadi secara merata di semua tempat. Jadi masih ada negara-negara atau tempat-tempat yang justru growth terus populasinya. Nah masalahnya ini adalah negara-negara yang justru dengan kondisi sosial, ekonomi, kultural dan lain sebagainya butuh banyak improvement nih gitu untuk bisa merawat ya kan manusia yang lahir ini dengan baik gitu. Nah, sedangkan di negara-negara yang lebih siap, disitulah justru lebih banyak terjadi depopulasi. Nah, di sini kita perlu
melakukan jadinya kan sebenarnya makanya global cooperation itu udah harus dilakuin sekarang gitu. Yang namanya pendidikan itu harusnya udah bukan urusan setiap negara lagi, tapi udah menjadi urusan kita bersama sebagai satu dunia. Karena pada akhirnya populasi yang berkurang di satu tempat aja gitu kan dan masih bertambah di tempat yang lain ini kan akan mensyaratkan distribusi manusia nih gitu. Manusia akan bergerak nih, berarti akan mobile nih dari satu negara ke negara lain. Dan problem dari gap ya, kultur, pendidikan, pemahaman, cara berpikir dan lain sebagainya membuat proses orang berpindah ini tidak semudah itu. Dan disinilah kita butuh sama-sama berpijak pada satu platform, berpikir rasional gitu dan ilmiah untuk cepat beradaptasi dengan ini. In short, dengan melihat realitasnya seperti ini, kita perlu melakukan adjustment terus-menerus dan tidak serampangan memakai asumsi lama yang bisa jadi udah nggak cocok lagi dengan realitas yang ada. Dan ini pijakannya tadi, dengan berpikir rasional dan ilmiah, kita bisa harusnya menghasilkan keputusan yang paling tepat untuk diambil, baik di level individu maupun masyarakat, negara, dan dunia. Gue Kania Cita, salam masyarakat baru.